Salam kajian semuanya, selamat pagi. Kita semua mau mendengarkan firman Tuhan yang bergelora di dalam roh kita dalam 30 minutes service kita, itu strategik awal yang ditetapkan buat kita semua. Saya rindu kita menangkap setiap benih firman Tuhan dengan roh yang terus bergelora, dengan roh yang increasing, dengan roh yang mengalami peningkatan. Kenapa? Karena roh yang terus bergelora akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Markus 9 ayatnya 23 sampai 24. Kita akan masuk ke dalam relationship increasing, peningkatan dalam relationship, dalam hubungan, ya, yang berbicara daripada internal konflik. Sama-sama kita katakan internal konflik. Kita mau baca firman Tuhan tadi, Markus 9 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bayangkan, apakah kita pernah mengalami hal seperti ini di dalam diri kita? Kita mengalami satu konflik di dalam diri kita sendiri yang membuat kita percaya tapi tidak mampu untuk percaya. Ini adalah proses daripada internal konflik yang mungkin dialami banyak sekali orang. Saya mau menjelaskan tentang satu hal yang penting, poin yang pertama. Sesuatu yang paradoks akan terjadi di dalam diri seseorang yang mengalami internal konflik. Apa itu paradoks? Paradoks itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Ini adalah hal yang pertama yang dapat kita perhatikan kalau kita mengalami internal konflik. Dampaknya adalah pikiran kita, hati kita akan bertolak belakang, bahkan dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Mungkin hari-hari ini kita menganggap bahwa kita baik-baik saja. Kita bisa menyadari bahwa banyak sekali internal konflik atau konflik di dalam diri kita yang tidak kita sadari, yang membuat kita mengalami banyak kesulitan dalam hal relationship dengan Tuhan, dengan pasangan, mengalami kesulitan juga relationship dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saya rindu untuk kita mengalami terobosan dalam hal ini. Saya rindu untuk kita mengalami penjebolan dalam hal ini. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam kehidupan setiap kita. Ketika ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam, seringkali kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung. Ya, kita tidak sadar. Seperti saya menemukan ada begitu banyak orang gila tidak sadar dirinya dia gila. Orang gila teriak orang lain gila. Ini banyak terjadi. Orang yang mengalami internal konflik akan selalu merasakan bahwa orang lain yang salah. Bahwa orang lain yang keliru dalam tindakan-tindakannya, dalam setiap perkataannya, tanpa pernah menyadari bahwa sebenarnya dia yang mengalami hal-hal yang aneh. Ketika dia melihat orang berbisik, dia akan menganggap orang tersebut membicarakan dia. Ketika dia melihat orang lain mungkin saling bicara dari kejauhan, dia akan menganggap, oh itu pasti bergosip, itu pasti bicarakan saya, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, di mana bahkan diri kita sendiri akan terjadi banyak hal yang berlawanan di dalam. Bagaimana kita mau selaras keluar dengan Tuhan, dengan sesama, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam diri kita sendiri ada sesuatu yang konslet, ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang perlu dibenahi. Nah, anak ayah ini berkata bahwa aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini adalah satu pernyataan paradoks yang bertolak belakang, yang menandakan adanya satu konflik di dalam dirinya antara apa pikirannya dan kepercayaan hatinya, rohnya, manusia rohaninya, manusia batiniahnya. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam yang harus segera disadari
yang harus segera diperbaiki, yang harus segera dibenahi. Karena kalau tidak, ini akan menjadi dampak yang sangat besar. Kita akan menjadi seseorang yang tidak konsisten dengan pikiran dan hati kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kita akan menjadi seseorang yang tidak konsisten antara hati dan pikiran kita sendiri. Dan ini sangat berbahaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sangat berbahaya dalam hubungan kita dengan sesama. Mari kita menyadari kalau ada hal yang tidak beres, sesuatu yang tidak sinkron di dalam diri kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa membenah diri kita. Kita bisa melakukan perubahan demi perubahan, mengupdate diri kita setiap hari. Saya rindu internal konflik ini selesai. Apakah kita mungkin pernah bertanya-tanya, kok saya bingung ya dengan hati saya sendiri? Kok saya bingung ya dengan pikiran saya sendiri? Kalau saudara sendiri bingung dengan hati dan perasaanmu, hati atau perasaanmu, atau saudara sendiri bingung dengan pikiran saudara sendiri, saudara pernah bayangkan tidak? Bahwa orang-orang di sekitar kita lebih bingung lagi dengan kita. Ini sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, tapi coba kita bisa tanya kepada orang di sekeliling kita, mungkin ada orang yang bilang, "Saya bingung loh dengan kamu, saya tidak ngerti loh cara berpikir kamu, saya tidak mengerti loh cara kamu menalar, cara kamu berperasaan." Kalau kita internal konflik kita belum selesai, kita sendiri bingung dengan diri kita, apalagi orang lain bingung juga dengan kita. Jadi semua orang tidak mengerti juga diri kita, bingung. Dan kita seringkali berharap orang lain paham kita, mengerti kita. Sedangkan diri kita sendiri saja tidak mengerti diri kita. Ini sesuatu yang aneh. Coba kita renungkan hal ini. Seberapa sering kita berharap orang mengerti kita, ya? Sedangkan kita sendiri bingung seperti ayah daripada anak ini bingung dengan dirinya sendiri. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang paradoks, sesuatu yang menyatakan kebingungan kepada diri sendiri. Coba kita cek hari-hari ini. Apakah hidup kita membingungkan? Baik membingungkan untuk orang lain, juga diri kita sendiri bingung dengan diri kita, tidak tahu apa yang kita mau, tidak tahu apa yang kita rasakan, tidak bisa mengidentifikasi diri kita sendiri. Ini ada yang salah. Saya rindu kita memahami, kalau ada yang salah diperbaiki, jangan dibiarkan. Jangan biarkan hati nurani kita ini menjadi tumpu dengan membiarkan internal konflik terjadi dalam diri kita. Yang menyebabkan kebingungan demi kebingungan terjadi. Saya bertemu dengan banyak sekali orang yang bingung dengan dirinya sendiri. Ada konflik internal di dalam dirinya. Mengalami yang namanya paradoks antara pikiran, hati, tindakan, semua bertolak belakang, kacau. Nah, ini harus segera diperbaiki sekali lagi. Karena kalau tidak, kita akan terus mengalami kebingungan demi kebingungan dan menimbulkan kebingungan demi kebingungan. Bukan hanya kita yang alami kebingungan demi kebingungan, tapi kita yang akan membuat kebingungan demi kebingungan terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, internal konflik membuat seseorang sulit memiliki belief system terhadap Tuhan. Kita tidak mungkin mengalami increasing dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau kita memiliki internal konflik, karena yang diserang itu adalah belief system kita. Bawaannya curiga kepada orang, takut. Yang kita pikirkan yang jelek-jelek tentang orang. Karena belief system kita sudah kena. Terjadi internal konflik. Di sini kita mungkin mengeluarkan statement-statement yang aneh. Contoh, semua gereja sama saja. Contoh, semua laki-laki sama saja. Semua wanita sama saja. Ini adalah statement-statement yang keluar dari orang yang belief systemnya sudah kena karena internal konflik. Nah, ini sangat berbahaya. Karena ini membuat seseorang tidak lagi bisa percaya. Bahkan kepada Tuhan. Atau bahkan menyalahkan Tuhan. Pernahkah saudara menyalahkan Tuhan? Atau pernahkah saudara bahkan bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Bahkan cenderung menyudutkan Tuhan. Ada sesuatu yang salah, ada konflik di dalam diri kita.
yang membuat belief system kita terganggu. Ketika belief system kita terganggu, yang akan terjadi adalah sulit untuk kita percaya lagi kepada Tuhan, dan sulit untuk lagi kita bergaul dengan orang lain. Karena bawaannya curiga terus kepada istri kita, curiga terus kepada suami kita, curiga terus kepada pacar kita, curiga terus kepada Tuhan, mencurigai terus, mencurigai. Ketika Hawa ada di Taman Eden sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang diserang adalah belief systemnya. Dia dibuat mencurigai Tuhan. Iblis, ular tua, membuat Hawa mencurigai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mau disaingi. Kalau kita perhatikan, ketika belief system kita sudah kena, maka tindakan kita adalah apa? Kalau kita atasan, kita sudah sering dikecewakan, belief system kita sudah kena dan kita punya luka dan terjadi internal konflik, maka kita tidak akan pernah berani lagi mempercayakan orang lain untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harusnya dipercayakan kepada orang lain. Atau kalau kita pemimpin rohani atau gembala sidang, kita akan mengalami trauma-trauma tertentu, mengalami internal konflik di dalam diri kita, dan ini sangat berbahaya apalagi kalau Anda seorang pemimpin rohani. Apalagi kalau Anda seorang leader di perusahaan Anda atau di organisasi. Internal konflik ini menimbulkan masalah dalam hal hubungan. Bukan hanya dengan Tuhan tadi saya bilang, tapi dengan sesama. Saya tahu mungkin di dunia ini banyak orang yang bisa mengecewakan, yang tidak bisa dipercaya, dan lain sebagainya, tapi itu bukan alasan yang membenarkan untuk saudara memiliki internal konflik yang tidak diselesaikan. Saya mau katakan bahwa setiap orang di dunia ini mungkin pernah mengalami yang namanya dikecewakan, dilukai, patah hati, apakah dengan lawan jenis, bahkan dengan sesama jenis. Tapi saya mau kita supaya kita ini bebenah diri. Apa yang menjadi internal konflik, apa yang menjadi masalah-masalah di dalam diri kita ini bisa diselesaikan, katakan amin. Saya percaya tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Kuncinya kita mau diselesaikan. Kita mau introspeksi diri. Kita mau bebenah diri. Ya. Karena belief system kita akan rusak ketika kita alami internal konflik. Kita akan jadi orang yang susah percaya sama Tuhan. Cenderung selalu mencurigai Tuhan. Mencurigai orang lain. Dan ini sangat mengganggu. Mungkin Anda alami hari-hari ini. Mari coba kita renungkan, introspeksi diri. Karena saya juga pernah melewati masa-masa ini. Ya. Dan saya pun bebenah diri. Minta Tuhan memulihkan hal tersebut. Yang ketiga, internal konflik membuat seseorang tidak bisa punya hubungan yang baik. Tidak bisa punya hubungan yang baik atau hubungan jangka panjang dengan orang lain atau dalam perjalanan iman atau destininya. Kata kuncinya adalah hubungan yang baik. Jadi dimanapun dia membangun hubungan, kalau ada internal konflik, maka yang akan muncul adalah konflik demi konflik, masalah demi masalah. Di kantor, di kampus, di gereja, di dalam rumah. Mungkin orang tersebut akan berpikir, semua orang ini bikin ribut. Yang sebenarnya masalahnya bukan pada diri orang lain. Yang sebenarnya masalahnya adalah di dalam. Kita seringkali mudah untuk menyalahkan orang lain dalam satu masalah, dalam satu perkara. Tapi seringkali kita lupa untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Apakah sumbernya adalah dari diri kita? Jikalau Anda konflik dengan satu orang, dua orang, 3 orang, ya masih oke, mungkin orang lain yang salah. Tapi kalau Anda konflik dengan 10 orang, 20 orang di lingkungan yang berbeda, well, mungkin ada sesuatu yang salah dengan kita yang harus kita mulai perhatikan, mulai melihat ke dalam, bukan keluar. Nah, saya rindu kita untuk bisa punya hubungan yang baik, hubungan jangka panjang, baik dengan sesama juga dengan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Dan ini tidak mungkin bisa terjadi kalau kita terus berputar dalam yang namanya internal konflik atau konflik yang ada di dalam diri kita yang tidak diselesaikan.
Sehingga cenderung kita akan rebel, ya, mengalami masalah demi masalah. Entahkah dengan pasangan, dengan teman, semua akan terjadi masalah demi masalah karena internal konflik ini sangat berbahaya. Saya mau tanya kepada saudara-saudara setiap kita mendengar firman Tuhan pada hari ini dimanapun kita berada secara online, berapa banyak musuh yang Anda punya? Berapa banyak orang yang bermusuhan dengan saudara? Coba ingat-ingat. Saya punya musuh tidak ya? Musuh saya ada berapa? Mungkin kita akan terkejut. Mungkin kita sudah ciptakan banyak musuh dalam perjalanan diri kita, perjalanan hidup kita. Kalau mungkin 1, 2, ya mungkin orang tersebut yang salah. Tapi kalau ada 10 musuh, Anda masih mau bilang semua mereka yang salah? Coba mulai lihat ke dalam. Mungkin ada internal konflik yang belum selesai. Karena internal konflik akan membuat semua hubungan menjadi tidak baik. Dan coba ingat-ingat, musuh atau orang-orang yang sekarang sedang bertengkar dengan Anda. Siapa saja mereka? Apa penyebabnya? Coba identifikasi ulang, cari akar masalahnya. Karena saya tidak bilang ini salah Anda atau salah saudara, tapi bisa jadi. Kita jangan menutup kemungkinan, ya. Kalau dengan sesama, kalau dengan Tuhan tidak mungkin Tuhan salah. Jadi kalau hari ini kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan atau menjadi musuh Tuhan, artinya yang salah pasti kita dan kita yang harus introspeksi dan nggak mungkin kita minta Tuhan yang introspeksi diri. Oh Tuhan punya internal konflik, tidak mungkin. Sekali lagi Tuhan tidak punya internal konflik. Internal konflik itu ada di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Yang saya rindu kita yang introspeksi. Kok hubungan saya dengan Tuhan tidak baik ya? Kok saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kok saya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika menyembah Tuhan? Kok Tuhan tidak menjawab saya? Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan penting buat kita memahami bahwa sesuatu yang baik tercipta kalau dunia yang ada di dalam kita baik. Sekali lagi, sesuatu yang baik tercipta di luar kalau dunia yang ada di dalam kita baik. Kita tidak bisa handle dunia yang ada di luar kita. Saya tidak bisa handle perkataan orang, sikap orang, perilaku orang. Saya tidak bisa handle sesuatu yang ada di luar. Kita tidak bisa handle. Kita tidak bisa handle dunia di luar kita. Respon orang, mulut orang, kita tidak bisa handle. Yang bisa kita handle adalah dunia yang ada di dalam kita. Sama-sama katakan, dunia yang ada di dalam kita. Jadi ada dunia di dalam kita yang bisa kita kendalikan. Ada konflik yang di luar, kita nggak bisa kendalikan. Tapi konflik yang ada di dalam diri kita, minimal itu dulu yang kita selesaikan. Sehingga kita bisa mengalami hubungan yang baik dengan orang, dengan sesama. Dan kita bisa mengalami increasing dalam hal apa? Dalam hal relationship. Saya rindu kita semua mengalami peningkatan demi peningkatan terus di dalam hal relationship dengan siapapun sehingga kita terus bertambah dan terus bertambah mengalami peningkatan di dalam hubungan kita baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, saya rindu kita memperbaiki hubungan dengan cara apa? Bereskan internal konflik. Kita selesaikan dengan segera, jangan biarkan itu menjadi penyakit kanker yang terus menggerogoti dari dalam, menghancurkan, merusak dunia yang ada di dalam kita, tanpa kita sadari itu sudah menghancurkan banyak hal, banyak momen penting, banyak hubungan-hubungan penting di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya. Dan yang keempat, internal konflik membuat seseorang sulit punya kepercayaan diri yang baik. Dari kisah tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saya memang orang percaya, harusnya saya percaya diri. Saya yakin bahwa saya orang percaya. Tapi kalau kita punya internal konflik, sekalipun Tuhan berkata, aku besertamu, engkau tidak akan mengalami yang namanya kepercayaan diri yang baik. Orang yang punya internal konflik akan selalu rendah diri, akan terus mengalami yang namanya
kehidupan yang tidak merasa insecure, tidak aman, tidak percaya diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kita bilang, datanglah ke tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Artinya, kita harus selesai dengan internal konflik kita kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh keberanian. Itu hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa percaya diri yang baik, kita punya internal konflik, kita tidak menghargai diri kita sendiri. Pertanyaan saya, kenapa kita ekspektasi, berharap orang lain menghargai kita? Tidak mungkin orang lain menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri. Saya ulangi, tidak mungkin orang lain menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri. Penting untuk percaya diri, menghargai diri sendiri, menyelesaikan internal konflik kita, supaya apa? Supaya hubungan kita dengan orang lain membaik, mengalami increasing, mengalami peningkatan. Orang yang percaya diri dengan orang yang sombong itu berbeda. Kita confidence dengan diri kita sendiri. Kalau kita beres dengan internal konflik kita, kita rest dengan diri kita sendiri. Kita akan mengalami ketenangan dengan diri kita sendiri. Ini penting sekali untuk punya kepercayaan diri yang baik. Sekali lagi saya katakan, punya kepercayaan diri yang baik dengan cara menyelesaikan internal konflik kita. Apakah kita orang yang rendah diri? Kalau hari ini kita adalah orang yang rendah diri, mungkin ada internal konflik yang disebabkan oleh luka, trauma, dan lain sebagainya yang belum selesai dalam kehidupan kita, yang harus segera kita selesaikan. Minta Roh Kudus, katakan, Roh Kudus, tolong saya mau selesaikan internal konflik saya, supaya saya bisa mengalami peningkatan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Saya mau belajar menghargai diri saya mau belajar percaya diri, sehingga saya bisa terus mengalami level-level yang selanjutnya dalam kehidupan saya. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu saudara punya kepercayaan diri yang baik. Kalau kita punya kepercayaan diri yang baik, minimal kita cari pekerjaan gampang, cari jodoh gampang. Kenapa? Banyak hal akan lebih baik kalau kita punya kepercayaan diri yang lebih baik. Kalau kita minder, kita rendah diri. Kita interview kerja nggak percaya diri, kita mendekati lawan jenis untuk yang belum menikah, tidak punya percaya diri. Ini membuat kita mengalami kesulitan, baik kesulitan cari jodoh, kesulitan dalam hal pekerjaan, banyak kesulitan terjadi. Kenapa? Karena kita punya internal konflik, nggak nikah-nikah, nggak dapat kerja. Kerja dimanapun ribut terus, kerja dimanapun nggak maksimal. Kenapa? Karena nggak percaya diri, rendah diri, menyalahkan diri sendiri, bahkan mengutuki diri sendiri. Wow. Yang paling ekstrim yang saya bicarakan adalah bahkan seseorang yang mengalami internal konflik ini, di level ini, bukan hanya nggak percaya diri, bahkan dia bisa mengutuki diri sendiri, mengutuki hari kelahirannya sendiri. Atau bahkan lebih baik saya mati saja, saya nggak berguna. Wow, ini internal konflik yang bermanifestasi, iblis yang bermanifestasi lewat jiwa kita yang penuh konflik. Jiwa kita memanifestasikan bukan firman, tapi jiwa kita memanifestasikan iblis. Karena konflik yang tidak diselesaikan akan menjadi apa? Akan menjadi bandara untuk pesawat-pesawat iblis turun. Jadi Anda nggak usah undang iblis. Kalau Anda punya internal konflik, Anda punya bandara untuk pesawat iblis turun. Jangan salahkan pesawat iblis turun. Anda mau doa pelepasan 10 kali, 100 kali, percuma. Saya katakan. Saya ulangi. Mau Anda doa pelepasan 10 kali, 100 kali, percuma. Kalau internal konflikmu tidak diselesaikan, kau punya bandara untuk iblis pesawatnya turun terus. Iblis akan terus datang dalam hidupmu. So, mari kita bereskan internal konflik kita. Sehingga kepercayaan diri kita memulih. Sehingga kita berhenti mengutuki diri kita, menyalahkan diri kita, berhenti bahkan bilang, saya lebih baik kalau setiap ada masalah, saya mau mati saja, saya tidak berguna. Wow, stop. Ada yang salah. Ada yang salah pada jiwa kita yang rusak, korup. Bukan salah iblis.
Tidak selalu salah iblis. Iblis hanya menunggangi jiwamu yang korup. Tapi jiwamu sendiri memanifestasikan kedagingan. Memanifestasikan pekerjaan iblis lewat apa ya tadi, perkataan-perkataan yang mengutuki diri sendiri dan lain sebagainya, tidak punya percaya diri. Karena semua itu lahir dari apa? Daripada internal konflik. Oh, saya berdoa Tuhan. Saya rasakan ada beberapa orang yang mendengar firman ini, mereka mengutuki diri sendiri, sering menyumpahi diri sendiri, sering berdoa, berkata-kata yang gak baik untuk dirinya sendiri, bahkan ingin mati. Saya berdoa, Tuhan selesaikan, pulihkan jiwanya, sembuhkan. Dia mengalami terobosan dalam hal hubungan, mengalami increasing. Saya berdoa, Tuhan, biar pemulihan itu terjadi di jiwa yang terluka, dalam internal konflik yang tidak selesai-selesai, sehingga ada kepercayaan diri yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Nah, saya rindu kita mengalami terus peningkatan dengan Tuhan dan dengan sesama dalam hubungan kita dimanapun. Dan yang kelima, internal konflik melimitasi kita kepada kapasitas maksimal untuk mengalami mujizat. Dalam Markus 9 ayat 23-24 tadi dikatakan bahwa Yesus sudah bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi ayah anak ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada sesuatu yang membatasi, ada sesuatu yang melimitasi untuk mujizat terjadi. Sesuatu yang menjadi tembok, sesuatu yang menjadi penghalang selama ini untuk mujizat tidak bisa menjadi realita, untuk terobosan tidak bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan rohani kita. Karena apa? Internal konflik itu yang membuat mujizat tidak bisa bermanifestasi, menghalangi kapasitas maksimal yang kita miliki. Saya rindu kalau kita mengalami terobosan dalam hal hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dalam berbagai aspek dan lapisan hubungan, seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Saya rindu kita mengalami mujizat Tuhan. Saya rindu kita semua bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam kapasitas yang maksimal. Sama-sama katakan kapasitas maksimal. Kalau kita terus pertahankan internal konflik kita, maka kita tidak bisa berlari di dalam kapasitas maksimal. Apakah saudara mau berlari dengan kecepatan penuh, berakselerasi dengan firman dan roh? Apakah saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Apakah engkau rindu masuk dalam kehidupan yang lebih baik? Mari sama-sama kita selesaikan internal konflik kita. Karena itu menyiksa diri kita, bisa mengalami apa yang menjadi janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Saya rindu setiap penghalang-penghalang yang berupa internal konflik yang selama ini terjadi dalam dirimu bisa selesai. Dengan cara apa? Minta Roh Kudus. Yuk, sama-sama kita minta Roh Kudus yang tolong kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tidak sekedar ke psikolog untuk minta dipulihkan, bayar psikolog, sekedar konseling. No. Saya tahu itu semua ada bagian, ada porsi. Tapi lebih dari sekedar itu, yuk datang sama Roh Kudus. Mari, yuk minta. Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, sembuhkan saya. Ada konflik-konflik yang belum beres dalam diri saya yang harus diselesaikan. Dan saya rindu itu diselesaikan. Saya tidak mau hidup saya terhalang untuk mengalami realita firman. Hidup saya terhalang untuk mengalami janji-janji Tuhan, mengalami mujizat. Saya mau selesai. Selesai dengan diri saya sendiri. Sebelum saya selesaikan hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Buat setiap mereka yang mendengar kebenaran ini, mengarahkan tangan mereka kepada kamera, dimanapun mereka berada secara online. Aku berdoa Tuhan, tolong mereka, sembuhkan, pulihkan, kirim malaikat-malaikat Tuhan dari divisi kesembuhan dan pemulihan. Memulihkan setiap hati yang terluka, konflik-konflik yang belum selesai, sehingga terjadi terobosan, breakthrough, sehingga terjadi increasing dalam kehidupan mereka mendengar firman ini. Aku bersyukur Tuhan, ada kuasa-Mu yang ajaib, ada pengurapan-Mu yang luar biasa. Biarlah mereka terus dibangun di dalam Roh dan didewasakan di dalam Roh, sehingga satu persatu internal konfliknya selesai. Mereka terus makan firman kerajaan, sehingga firman mengubah apa yang ada di dalam. Sehingga internal konflik itu juga bisa selesai.
Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Salam kerajaan untuk kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom everyone, here are the Open Heaven Foundation announcement. Shalom semuanya, berikut adalah beberapa pengumuman Yayasan Open Heaven. The Open Heaven Foundation was officially established on January 11, 2023. Yayasan Open Heaven sudah resmi berdiri per tanggal 11 Januari 2023. You can follow the foundation social media and also visit the foundation website to obtain information about the foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who long to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. We also invite you to take part in 40 days of fasting together with the team Crossover to Take Over. Experience breakthrough and acceleration with God in this new year. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti 40 hari puasa bersama dengan tema Crossover to Take Over. Alami penerobosan dan percepatan bersama Tuhan di tahun yang baru. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.